Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang melayani kita pagi hari ini. Semua diberkati, amin. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Yang siap belajar bilang amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara. Kasih mula-mula. Dan ini benar-benar nyata ketika jemaat di Efesus bagaimana Tuhan menegur ya. Dan bagaimana Tuhan inginkan umatnya untuk kembali kepada kasih mula-mula. Firman Tuhan saya ambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Namun paling poin pentingnya adalah Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, baru mulai langsung dicela Bapak Ibu ya. Wih, keras juga nih ya. Nah, firman Tuhan hari ini memang cukup keras. Baik terhadap jemaat di Efesus maupun bagi kita semua. Karena teguran adalah bagian dari kasih Tuhan. Kasih yang nyata adalah teguran dengan kasih. Bicara tentang teguran ini dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Dan kita belajar supaya kita tidak seperti mereka. Tidak terjebak dalam rutinitas pelayanan, pengiringan kepada Tuhan tanpa hubungan dengan Allah. Wahyu pasal yang kedua dimulai dari ayat yang pertama. Meskipun ini menjadi ayat highlight kita. Tapi akan saya mulai dari ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Sampai di sana dulu. Artinya surat ini memang diberikan kepada 7 jemaat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dalam Wahyu ada 7 jemaat yang memang ditegur. Tapi ada 1 jemaat yang tidak ya. Tapi kurang lebih dari 7 jemaat itu mereka mendapat teguran. Nah, jemaat yang pertama dapat surat adalah jemaat di Efesus. Dikatakan bahwa firman dari Dia memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Artinya pribadi yang jelas, dia mengenal umatnya. Ini bicara tentang pribadi Allah ya. Dan ayat kedua A, aku tahu segala pekerjaanmu ya. Bicara tentang pribadi Tuhan itu sendiri. Surat ini jelas datangnya dari mana, itu maksudnya. Surat ini jelas datangnya dari Allah untuk jemaat di Efesus. Bahwa dialah yang memegang ketujuh bintang di tangan kanan dan juga berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Dian emas itu bicara tentang kehadiran Allah. Bapak Ibu kalau dalam perjanjian lama bicara tabernakel itu ada kaki dian. Ya, dan kaki dian itu enggak boleh mati. Apinya harus terus menyala. Kenapa? Karena itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Bagaimana Tuhan bersama dengan bangsa Israel pada masa itu. Dan itulah juga diingatkan kembali di Wahyu pasal kedua ini. Bahwa akulah yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Artinya pribadinya yang ada, yang menulis, yang memberikan pernyataan ini kepada jemaat di Efesus. Nah, masalahnya apa? Ternyata di ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya dia mengenal umatnya, dia mengenal jemaatnya, dia mengenal kita. Amin. Bapak Ibu percaya enggak Tuhan kenal kita? Sangat percaya, dia tahu nama kita, dia tahu kebiasaan kita, dia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Ya, tadi aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Artinya Tuhan kenal kita. Tuhan tahu kita, Tuhan ngerti pribadi kita. Kita mungkin bisa shalom. Ya, selamat pagi. Wajah kita berseri-seri tapi hati kita lagi kesel. Yang tahu siapa? Tuhan. Enggak tahu nih siapa yang pasang semua lampion ini kalau bukan saya. Wah, kita bahkan ingin memperlihatkan siapa kita ya.
Tapi Tuhan tahu sekali pekerjaan di dalam kehidupan kita. Mengenal kita dalam-dalam. Mengenal kehidupan kita. Apa yang dikerjakan oleh kita. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut. Jangan merasa kok aku udah berjerih lelah buat pekerjaan Tuhan. Kok gak kenal aku sih. Gak tahu nih siapa ini yang kalau gak ada saya. Nah, Bapak Ibu biarlah hanya kita dan Tuhan yang mengerti jerih payah. Jadi jangan takut kalau kita sudah berjerih payah buat Tuhan. Percaya deh ada upahnya, ada berkatnya. Kenapa? Karena Tuhan mengenal kita. Mungkin kita yang lelah di antara pelayan-pelayan yang lain. Mungkin kita udah yang teleponin semua jemaat, ayo bikom, ayo bikom. Ditanyain, udahlah nanti aja lain kali ya. Mengurus manusia jemaat gampang apa gampang? Gitu aja ya saya. Ya. Kenapa? Namanya manusia ya. Ayo pas dari hari Minggu, ayo nanti ya bikom ya hari Selasa, Senin malam sudah mulai WA. Maaf ya, gak bisa ikut. Aduh, kalau enggak kita yang melayani, tiba-tiba sorry ya saya minta bikom yang itu. Aduh, sakit hati. Kenapa? Aku yang sudah melayani, kok dapatnya ke bikom yang lain. Bapak Ibu biarlah jerih payah kita Tuhan tahu. Saya pelayanan Bikit selama sekali Bapak Ibu ya, sebelum saya akhirnya menyerahkan gitu ya, karena harus regenerasi dan saya juga sudah cukup lama di pelayanan kids. Sampai hari ini saya masih melayani tapi tidak ketua lagi gitu ya. Nah, saya ngerti banget pelayanan yang kadang susah ya. Ayo pelayanan Bikit ya, nggak mudah, nggak bisa pakai jas Bapak Ibu, boro-boro pakai jas ya, pakai dandan full aja susah. Ya, yang ada keringatan, lari sana lari sini begitu Bapak Ibu. Tapi belajar untuk apapun pelayanan kita, apapun pekerjaan dalam Tuhan, jerih payah kita pasti Tuhan tahu. Percayalah, gak usah kita sikut sana sikut sini, kaki kanan kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Itu mah lagu ya. Tapi artinya kita benar-benar melayani dengan murni, Tuhan pun tahu, poinnya itu. Mengenal kita, mengenal umatnya. Tuhan sangat mengenal kita. Ya, ayat 2 dan 3 di sana bahwa Tuhan mengenal setiap kita, termasuk jemaat yang ada di Efesus. Wahyu 2 Pasal 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan kasih jempol, Tuhan kasih pujian terhadap jemaat yang ada di Efesus Bapak Ibu. Bukan hanya dia mengenal, dia tuliskan apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Keren, apa saja pujiannya terhadap jemaat Efesus. Yang pertama adalah mereka rajin bekerja dan tekun untuk pelayanan. Bapak Ibu saya kasih gambar ini ya, ini gambar perpustakaan. Sisa-sisa pada masa itu ya. Perpustakaan ini di belakangnya itu ada tempat untuk belajarnya Paulus. Namanya Tiranus ya, untuk belajar. Dan di sanalah murid-murid menggali firman Tuhan juga, memuridkan juga. Tapi yang menarik adalah tantangan di sana itu berat sekali Bapak Ibu ya. Saya melihat ini kota Efesus tuh kota yang bagus banget ya, bagus. Jalannya dari marmer gitu ya. Kemudian peninggalan-peninggalannya juga masih ada sampai hari ini. Bagus sekali, luas sekali ya. Perjalanan ke perpustakaan ini aja berapa ya. Waktu itu mungkin hanya setengah jam lah ya jalan gitu. Untuk menyusuri kota Efesus. Kota Efesus tuh bagus. Kota yang
perdagangan ya, jadi sangat maju sekali. Tapi untuk umat Tuhan mereka mengalami aniaya yang besar. Dan yang luar biasanya adalah Efesus ini rajin bekerja, rajin tekun untuk mencari Tuhan Bapak Ibu, untuk melayani Tuhan maksud saya ya. Tidak kompromi dengan kejahatan, tidak kompromi ya, tadi dikatakan di dalam ayat 2 ya. Aku tahu engkau sabar terhadap orang-orang jahat. Kalau kita ketemu orang jahat gimana Bapak Ibu? Sabar? Masih sabar? Coba lihat kanan kirinya, sabar. Kalau ada yang ngeselin sabar. Belum sampai jahat loh, belum sampai jahat ya. Nyebelin harus sabar. Susah diatur harus sabar. Belum jahat, belum. Ya, orang Efesus ketemunya orang jahat dia, tapi sabar terhadap orang-orang jahat itu. Bagaimana penyiksaan pada masa itu juga terjadi Bapak Ibu mereka. Tapi mereka sabar untuk ketemu orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, keren banget. Menguji rasul palsu. Di ayat 6 ada namanya Nikolaus ya. Dia adalah rasul yang memberitakan bukan tentang firman Tuhan. Orang Efesus paham. Kenapa? Saking pinternya tuh. Dalam tadi pengolahan, pemikiran ya. Bapak Ibu. Saya mau bilang orang yang sekolah betul. Secara kognitif, secara pemikiran makin pinter. Makin banyak pengetahuan. Tapi belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Bukan S1, S2, S3, PhD, apalagi S4, S5, S6, enggak. Tapi orang yang kenal Tuhan, itu yang dicari Allah. Orang Efesus mereka bisa menguji rasul palsu. Kalau enggak pinter gimana bisa tahu palsu, betul Bapak Ibu? Ya, misalnya kita ada pertemuan nih ya, bukan di gereja. Kalau di gereja percayalah hamba-hamba Tuhan yang diundang pasti sudah di screening dong tentang pengajarannya ya. Kalau misalnya pendeta-pendeta tamu juga udah jelas. Tapi misalnya di persekutuan begitu, tiba-tiba ada yang bercerita tentang firman, bagus sih dasarnya. Tapi kalau kita nggak peka dan kita nggak berhikmat, kita bisa terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran palsu. Tapi orang Efesus bisa menguji rasul palsu. Kalau dia tidak tahu yang asli, gimana tahu yang palsu? Artinya mereka secara doktrinal, secara kebenaran tahu, paham. Ya, mungkin ada yang bilang, menurut agapo, apa? Bapak Ibu, naon agape teh naon ya? John Beaver berkata. Atau misalnya siapa lagi? John Calvin berkata, itu doktrinal. Kita bisa belajar tentang hal tersebut ya. Tapi jemaat di Efesus mereka mengenal. Oh ini nih rasul palsu nih. Oh ini nih benar-benar nih. Artinya kan tahu yang asli. Secara pemahaman firman mereka paham sekali. Dan ayat yang tadi kita baca. Dan engkau tetap sabar ya. Engkau sabar. Sabar Bapak Ibu bilang lagi 1, 2, 3. Sabar. Berkali-kali loh dibilang. Jadi bukan saya yang bilang ya. Harus sabar. Sabar menghadapi orang. Sabar juga dalam kehidupan kita ya. Dan apa yang dilakukan? Ayat 3. Sabar dan menderita. Apa? Oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Siapa yang orang sabar di sini? Loh, pede dong. Kan tadi udah bilang sabar. Semua sabar? Amin. Belajar terus sabar, betul? Tapi siapa yang mau menderita? Utuslah dia Tuhan. Ini aku, kan kemarin Pak Gem bilang tentang Hineni, ini aku utuslah aku. Kalau bagian ini aku utuslah dia Tuhan. Kalau masalah menderita jangan Tuhan, berkat aja. Tapi jemaat Efesus keren Bapak Ibu. Bukan hanya mereka sabar, pengajarannya juga mereka paham karena dia tahu rasul yang gak benar gitu ya. Tapi juga mereka tahan dalam penderitaan. Yang tadi saya bilang, tantangan jemaat di Efesus sangat besar sekali ya. Dan
dosa yang besar di sana itu kan, dosa besarnya adalah dosa seksualitas. Ya, saya dikasih tahu guide-nya nih ya Bapak Ibu. Banyak bapak-bapak itu datang ke perpustakaan. Kenapa coba ternyata? Ternyata ada lorong besar yang menghubungkan kepada rumah-rumah pelacuran. Jadi pada saat itu bapak-bapak rajin ke perpus. Ya. Ternyata ada udang di balik bakwan. Itulah dosa, bukan hanya penganiayaan, dosa seksual. Karena Dewi Artemis ya Bapak Ibu, yang mengagungkan kesuburan, bicara tentang hubungan seksual dan sebagainya. Jadi kompromi terhadap dosa mereka enggak. Mereka juga tahu pengajaran yang benar. Mereka tahan uji dan tidak tawar hati. Namun apa yang terjadi? Wahyu 2 ayat 4 tadi yang kita sudah baca. Namun demikian, artinya kan kebalikannya ya. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ngeri ya Bapak Ibu, udah pelayanan luar biasa. Dari buka mata sampai tutup mata gitu ya. Pelayanan, sudah hidupnya benar-benar gak mau dosa. Ini dosa gak boleh. Tidak kompromi dengan dosa. Paham tentang pemikiran, udah SMK berakar, bertumbuh, berbuah lebat sekali. Ya, apalagi ya pokoknya udah berakar sekali. Tapi ternyata Tuhan inginkan satu hal, bahwa kita atau jemaat di Efesus kembali kepada kasih mula-mula. Kenapa? Karena kalau tidak berbahaya kalau kita hanya hidup dengan perbuatan, pelayanan, dan kita hanya rutinitas belaka. Teguran yang keras diberikan Tuhan kepada jemaat di Efesus. Mereka kehilangan kasih yang semula. Ya, ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuhnya pakai tanda seru lagi. Artinya itu sesuatu yang hal yang penting dalam kehidupan kita untuk satu teguran. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang teguran ini, bicara tentang kehilangan kasih mula-mula, ternyata orang yang melayani tanpa kasih mula-mula, orang yang hidupnya enggak berbuat dosa, baik sama sesama tapi hilang kasih mula-mula, ternyata itu bagian dari kita jatuh. Ada yang senang kalau jatuh? Ih, jatuh aku tadi loh di tangga. Enak, enggak sakit. Jatuh itu pasti sakit, gak menyenangkan Bapak Ibu. Apalagi ini sudah dalam. Artinya kasih mula-mula adalah satu hal yang menjadi prinsip dalam hidup. Bapak Gembala menjelaskan bahwa tahun ini adalah tahun revival. Revival itu bukan program. Mari bersama-sama gitu ya. Bukan, tapi revival itu bagian dari hidup kita. Program bisa. Puji-pujian penyembahan bukan berarti lampu redup terus kita merasakan hadirat Tuhan. Bukan. Tapi hubungan lahir dari sana. Mau terang benderang lampunya, mau gelap sekalipun. Hati kita kalau dekat dengan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Ya, ini hanya bagian dari cara saja. Tapi pujian penyembahan hidup dengan Tuhan bicara tentang relasi kita dengan Allah. Apa yang menjadi teguran di dalam kehidupan mereka? Bahkan ada satu ayat yang menurut saya ini juga jadi dasar dalam hidup kita. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Hebat sekali Bapak Ibu. Mereka bernubuat, demi namamu aku bernubuat, mengusir setan dalam namamu, mengadakan banyak mukjizat. Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Bersyukur jemaat di Efesus dikenal oleh Tuhan.
Makanya Bapak Ibu, biarlah kita juga nama kita terukir di buku kehidupan. Jangan sampai kita kehilangan kasih yang semula. Apa saja tegurannya? Kasih, pengabdian, mula-mula dari jemaat Efesus yang mulai hilang. Ya, dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 15 bicara tentang siapa yang mengasihi Tuhan. Dialah yang melakukan kehendak Tuhan. Seperti tadi. Siapa yang mengenal kehendak Tuhan? Aku tidak mengenalmu. Bukan dari perbuatan, tapi pribadinya. Efesus tadi, doktrin telah menggantikan devosi. Artinya kita bisa tahu seluruh kitab Alkitab kita. Kita tahu dari perjanjian lama, kejadian sampai wahyu kita hafal. Tapi kita sudah kehilangan devosi, hubungan dengan Allah. Mengenal Allah beda dengan membaca Alkitab saja. Makanya firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Mari Bapak Ibu saya terus dorong untuk baca Gedor. Ya, rajin semua, amin. Hanya satu pasal. Di situ ada tulisannya apa kebenaran, apa komitmennya, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Biarlah kita juga menggali. Tapi tidak sampai di situ saja. Apa yang harus kita lakukan? Harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai doktrin menggantikan devosi. Jangan sampai kita mencintai kebenaran tanpa mencintai pribadinya. Bapak Ibu boleh punya idola hamba Tuhan. Tapi biarlah Yesus yang jadi satu-satunya idola dalam hidupmu. Teladan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu bicara tentang hal ini banyak di sekitar kita. Yang jatuh juga dalam hubungan cinta mula-mula yang hilang. Ada satu hamba Tuhan yang mungkin Bapak Ibu dengar ya. Baru-baru ini menyatakan bahwa dia jatuh dalam dosa. 8 tahun dia hidup berselingkuh. Saya bicara begini karena sudah terbuka ya. Beliau itu sebenarnya penulis buku yang saya suka sekali. Jadi ketika saya baca juga ada rasa kecewa ya. Kok bisa gitu ceritanya. Dia tuliskan tentang satu buku terakhir yang saya baca itu tentang kekekalan. Hidup yang diatur atau difokuskan kepada kekekalan. Bagus sekali bukunya. Tulisannya ringan, dalam, secara rohani juga membangun sekali pada waktu membaca. Saya mendapatkan sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Baru-baru ini dia berkata saya 8 tahun sudah mengalami perselingkuhan dan akhirnya mundur dalam pelayanan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia paham apa yang harus dilakukan. Ya, di situ saya melihat bahwa manusia ada kelemahan, harus paham apa yang menjadi kelemahan kita. Bapak Ibu, orang bisa melihat kita hebat. Orang bisa melihat kita pelayanannya mungkin luas, berdampak ya. Tapi ketika gak punya hubungan dengan Tuhan, itu adalah bahaya sekali. Karena pondasi yang paling utama adalah pengenalan akan Kristus. Harus dibangun di dalam batu karang yang teguh. Tuhan nasihatkan kepada jemaat yang di Efesus selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh ya. Tadi kasih mula-mula bicara tentang kasih yang tulus kepada Kristus. Kita punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Ketaatan yang lahir dari cinta bukan rutinitas. Kemudian pelayanan yang mengalir dari hubungan pribadi. Bapak Ibu saya analogikan dengan hubungan suami istri dalam pernikahan. Bapak Ibu berapa banyak yang sudah cukup lama sekali membangun rumah tangga akhirnya bercerai. Ada juga yang beberapa keluarga yang saya temui juga ya. Itu bicara tentang gak apa-apalah aku bertahan demi apa biasanya? Anak-anak. Aku bertahan rumah tangga ini demi anak-anak yang Tuhan titipkan. Bagus sih, tapi udah hilang cinta.
Begitulah kasih mula-mula. Sama-sama satu rumah ya, tapi sudah tidak ada cinta lagi. Bapak Ibu yang ada di sini, berapa lama hubungan dengan suami dan istri? Apakah masih ada cinta? Mulai kecil. Apakah ada cinta? Amin. Masih sama dengan PDKT? Lebih indah PDKT ya. Gunung ku seberangi, laut ku jalani dengan kapal. Ya, wah pokoknya banyak pantun lah keluar kalau lagi PDKT ya. Effortnya malam-malam pun, yang minta tolong dong, wah langsung bangun. Tapi ketika masuk ke rumah tangga, perlu dijaga kasih. Ada satu rekan bilang begini sama saya, Opi, yang bikin kuat rumah tangga itu cuma komitmennya. Saya bilang komitmen apa Ci? Ya komitmen waktu altar. Lah itu doang? Iya. Kalau gak inget komitmen susah saya katanya begitu ya. Makanya komitmen di altar tuh penting sekali katanya. Saya bilang lah cintanya udah kayak temen biasa. Gak ada gregetnya. Begitu katanya ya. Tapi di sini nggak ada di sini wajah-wajah yang saling mengasihi. Boleh yang sama suami istri bilang I love you lagi? Lah I love you Pak. Loh kan, tuh kan baru saya suruh I love you. Naon deh sih I love you. Coba yang sama suami istri masih bilang I love you. Cantikku, manisku, adindaku. Nah dulu kan gitu ya. Bapak Ibu analogi kasih mula-mula tuh kayak gitu. Udah hambar. Ya ya sebagai istri menyediakan makanan, masih lah yang begitu ya. Tapi udah gak ada hati, itu maksudnya dari kasih mula-mula. Ketika sudah tidak lagi melihat binar mata istri yang cerahnya kalau ada apa Bu Ibu? Oh uang, jujur sekali. Nanti tolong disampaikan aja ke sebelahnya ya. Bapak-bapak binar-binarnya kalau lagi apa? Uang juga. Kan Bapak yang ngasih ya. Iya, Bapak Ibu fungsi itu. Makanya hubungan kita dengan Kristus diumpamakan sebagai hubungan keluarga, suami dan istri. Papa mama kalau udah rusak hubungannya ke anak. Dan itu juga hubungan yang rusak. Makanya iblis pengen rusak keluarga. Sebenarnya balik lagi ke sini. Kasih mula-mula. Komitmennya waktu kita mengalami Tuhan pertama kali di mana tuh? Bapak Ibu masih ingat gereja tempat pemberkatan? Masih dong. Ada yang mulai lupa? Di mana ya? Kalau tanggal pernikahan bisa lupa. Ya bisa nggak? Anniversary, kemarin ternyata anniversary-nya. Baru istrinya mulai bete gitu ya. Bapak Ibu masih ingat gerejanya? Atau tempatnya lah ya, masih kan? Waktu kita lewat, Bapak Ibu lewat, gereja ini loh, di mana aku pertama kali ketemu kamu, kita berjanji. Atau tempat di mana menyampaikan isi hati, ingat restoran itu loh, ada momen. Nah itu yang menjadi satu hal yang penting dalam hidup kita. Bagaimana kita kembali, mari kita kembali kepada kasih mula-mula itu. Yang pertama adalah sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingat ya, bicara tentang remember, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ada orang yang gak sadar kalau jatuh gitu. Pas jatuh, kamu jatuh loh, oh saya jatuh ya gitu kan. Ada orang yang gak ingat atau tidak sadar ya bahwa saya itu sudah jauh dari Tuhan. Caranya gimana? Saya kasih cara sederhana saja ya. Yaitu bandingkan kondisi rohani sekarang dengan pertama kali Bapak Ibu mengenal Tuhan. Masih ada enggak gairahnya? Sama kayak tadi dengan suami pasangan atau yang mungkin belum menikah dengan calon suami. Masih sama enggak gairahnya, sukacitanya, bahagianya. Jadi ketika kita diingatkan Tuhan betapa dalamnya engkau telah jatuh, mari kita bandingkan. Apakah kerohanian saya saat ini masih bergelora, masih semangat buat Tuhan. Saya ingat pertama kali saya percaya Yesus, semua ibadah saya ikuti.
kecuali kepada kaum pria. Ya gak mungkin dong ya saya berubah gitu ya. Bapak Ibu, saya semangat sekali pada waktu itu. Baru kenal Tuhan, ikut semua ibadah tengah minggu, apapun lah. Ada acara KKR, apapun saya ikut terus ya. Ikut semangat. Dan biarlah ini menjadi pertanyaan kita. Adakah gairah itu masih ada? Biarlah pertanyaan ini jadi pertanyaan kita ya Bapak Ibu. Remember, ingat di mana Bapak Ibu kenal Tuhan pertama kali. Ngalami lahir baru di dalam kehidupan kita. Biarlah itu jadi momen penting dalam hidup. Supaya ketika mungkin kita lelah, letih, capek dalam pelayanan. Kita ingat, iya ya waktu itu Tuhan baik buat saya. Ada yang di sini pernah ngalami letih lesu dalam Tuhan? Gak ada ya? Hanya saya. Semuanya berkobar-kobar, haleluya. Jadi nanti hari Kamis ada konser doa, semua harus ikut ya. Apalagi ada worship night, semua harus ikut ya. Berkobar-kobar melayani Tuhan, ada gairah yang sama. Supaya kita juga ingat kasih mula-mula itulah mendorong kita untuk melayani. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah repent ya, bertobatlah. Jikalau engkau tidak bertobat, kaki dian kita akan diambil. Kita jadi tawar, kita jadi kosong melayaninya jadi rutinitas Bapak Ibu. Mari kita bertobat, berbalik. Akui saja Tuhan, aku kayaknya udah lama nih. Tuhan ampuni aku. Tuhan aku udah lama gak saat teduh. Tuhan aku udah lama gak baca firman. Tuhan kadang aku tahu sih firmannya tapi susah banget ngampuni Tuhan. Kembalilah kepada kasih mula-mula, repent, bertobatlah Bapak Ibu. Supaya apa? Kita bisa kembali, di-recharge lagi. Handphone mati, harus di-charge lagi. Mari kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Jangan terjebak dengan rutinitas pelayanan, rutinitas kegiatan kerjaan kita, usaha kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Gak lagi kita mengandalkan Tuhan. Gak lagi kita bawa Tuhan dalam hubungan kita dan sebagainya. Yang ketiga adalah mari kita kembali repeat. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Doa dengan kerinduan. Bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban. Tapi kita hadir karena kita rindu ketemu sama Tuhan Yesus. Ya, biarlah ini jadi hal yang utama yang kita kembali lakukan. Membaca firman dengan lapar. Baca firman. Meskipun gak tahu gak apa-apa. Tulis saja. Nanti pas Bikom coba ditanyakan. Kalau gak tahu ada Kojos di sini. Kojo bisa kok gimana gini-gini bisa dijelaskan. Ya, dengan leader-leader yang lain. Yang penting baca dengan lapar. Dan yang ketiga melayani karena cinta bukan kewajiban. Mari Bapak Ibu juga yang tadi hubungannya udah mulai suam-suam. Kembali komunikasi, kembali bulan madu ya. Kembali ke awal supaya menggelorakan cinta. Jadi ketika melayani dalam hidup rumah tangga itu karena cinta. Bukan karena kewajiban, ya udahlah. Ya kan karena anak, ya udahlah ya. Tapi karena kasih. Karena cinta. Mari kita kembali di dalam kasih karunia. Apa janjinya? Yang terakhir. Ayat 7 berkata. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Apa janjinya? Akan kembali. Persekutuan itu akan kembali. Ya, mendengar Roh Kudus ya, dia akan menang dalam kehidupan. Pelayanannya akan berdampak. Bukan hanya daging saja, capek saja pelayanan, tapi benar-benar roh. Bapak Ibu gak usah tunggu Pak Rubin tumpang tangan. Bapak Ibu juga bisa, amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kuasa itu mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berkat itu juga mengalir, impartasi, pelayanan kita berdampak. Dalam nama Yesus,
Keluarlah setan-setan Bapak Ibu. Gak usah tunggu hamba-hamba Tuhan yang mungkin jauh atau pas lagi waktu gak memungkinkan. Pelayanan kita bisa berdampak. Kemudian kita mendapatkan upah kekal dari Tuhan. Siapa yang mau mendapatkan berkat ilahi? Amin. Mari kembali kepada kasih mula-mula. Karena kasih mula-mula bukan nostalgia rohani, tapi fondasi relasi dengan Kristus. Pertanyaannya, kapan kita pernah dilawat oleh Tuhan? Kapan terakhir kita nangis rasanya bersyukur sama Tuhan? Mungkin udah lama, bulan lalu, tahun lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang boro-boro, kalau doa ingetnya, aduh nanti jam segini apalagi ya yang mau dilakukan. Bapak Ibu, pertanyaannya yang tadi saya tanyakan bukan hanya nostalgia. Bukan pernah ngalami, tapi harus setiap hari kita mengalami. Karena fondasi relasi kita adalah kasih mula-mula. Mari kita belajar dari jemaat di Efesus. Supaya hidup kita bertumbuh, punya fondasi yang kuat. Dan kita bisa mengalami revival di dalam hidup kita. Saya ambil perkataan Pak Rubin, jangan sampai jemaat dilawat kita dilewat ya. Jangan sampai teman-teman kita dilawat, kok saya enggak ya. Karena revival bicara hubungan dengan Allah. Api itu turun, membersihkan kita, memberikan kekuatan baru, menyegarkan roh kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya.